anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan nama Miss Rahmawati Nur dari SD Sari Putra. Oke, hari ini kita akan belajar matematika ya, tentang operasi hitungan campuran yang melibatkan bilangan cacat, pecahan desimal dalam berbagai bentuk sesuai operasi. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita melihat tayangan video tentang protokol kesehatan dulu ya, Nak. Mari kita saksikan. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itulah tadi video tentang protokol kesehatan. Kompetensi dasar 3.3. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacat, pecahan desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Selanjutnya ada operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran merupakan operasi hitung yang menggabungkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang menggunakan bilangan cacah. Jadi dalam sebuah soal terdapat lebih dari
satu operasi hitung, kerjakan terlebih dahulu soal pembagian, perkalian, kemudian pengurangan. Selanjutnya kita akan membahas perkalian dan pembagian bilangan cacah. Ayo kita pelajari materi ini. Cerdas, operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal. Namun kedudukan keduanya lebih tinggi dibanding dengan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal, pengerjaannya urut dari yang paling kiri. Akan tetapi, jika dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, operasi hitung yang berada dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, 250 dikalikan 50 dibagi 25, hasilnya yaitu titik-titik. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya yaitu kita lihat tandanya dulu, karena di soal nomor 1 itu tandanya perkalian dan pembagian dan kedudukan keduanya setara, maka kita dahulukan dari yang paling kiri. Jadi 250 dikalikan 50 kita kerjakan terlebih dahulu. Berapakah hasilnya? Hasilnya yaitu 12.500. Hasil tersebut kita bagi dengan 25. Maka 12.500 dibagi 25. Hasilnya yaitu 500. Contoh soal nomor 2. 1.500 dibagi 50 dikalikan 14 sama dengan titik-titik. Kita lihat tandanya dulu, yaitu pembagian dan perkalian. Tanda tersebut yaitu setara, sehingga cara mengerjakannya dari yang paling kiri. 1.500 dibagi 50 kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya dikalikan 14. 1.500 dibagi 50 hasilnya yaitu 30. Kemudian 30 dikalikan 14 hasilnya yaitu 420. Contoh soal nomor 3 yaitu 75 dikalikan dalam kurung 250 dibagi 25 tutup kurung sama dengan berapa? Kita lihat dulu tanda dari soal tersebut. Tandanya yaitu perkalian dan pembagian. Tetapi di dalam tanda pembagian itu, di dalam operasi hitung bilangan tersebut ada tanda di dalam kurung. Berarti harus kita dahulukan operasi hitungnya yang berada di dalam tanda kurung. Berarti 250 dibagi 25 kita hitung terlebih dahulu. 250 dibagi 25 hasilnya yaitu 10, sehingga 75 dikalikan 10 hasilnya yaitu 750. Yuk sekarang kita berlatih mengerjakan soal-soal agar kita lebih memahami kembali aturan dalam mengerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah.
Soal nomor 1. 365 dikalikan 85 dibagi 5. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, betul. Kita lihat tandanya terlebih dahulu. Karena tandanya perkalian dan pembagian dan tidak ada bilangan yang di dalam tanda kurung, maka kita urut mengerjakan dari yang paling kiri. Jadi kita kerjakan dulu 365 85. Setelah ketemu hasilnya, kita bagi 5. Maka hasilnya yaitu 6.205. Sekarang kita lihat soal nomor 2. 4.500 dibagi di dalam tanda kurung 100 dikalikan 15 tutup kurung, hasilnya berapa? Kita lihat operasi hitung tersebut ternyata ada bilangan yang terdapat di dalam tanda kurung. Maka yang terdapat di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 100 dikalikan 15 kita kerjakan terlebih dahulu. Hasilnya kalau sudah ketemu nanti 4.500 dibagi dengan hasil dari operasi hitung bilangan 100 dikalikan 15. Maka setelah kita hitung hasilnya yaitu 3. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. 500 dikalikan di dalam tanda kurung 10.000 dibagi 2.000 tutup kurung sama dengan titik-titik. Kita lihat di soal terdapat bilangan yang terdapat di dalam tanda kurung yaitu 10.000 dibagi 2.000. Operasi hitung tersebut kita hitung terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu hasilnya, kita lihat dari depan 500 dikalikan hasil dari 10.000 dibagi 2.000. 10.000 dibagi 2.000 hasilnya yaitu 5, maka 500 dikalikan 5 hasilnya adalah 2.500. Nah, anak cerdas, demikian tadi materi operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Nah, itulah tadi materi perkalian dan pembagian bilangan cacah. Selanjutnya kita akan membahas perkalian dan pembagian pecahan. Yuk kita pelajari materi ini. Matematika. Di video kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Pertama, kita bahas dulu yang perkalian pecahan ya. Misal kakak punya pecahan A per B. Angka yang ada di atas atau kalau di sini adalah A itu disebut dengan pembilang. Kemudian angka yang ada di bawah itu disebut dengan penyebut. Jika pecahan ini kita kalikan dengan pecahan yang lain, misalkan pecahan lainnya adalah C per D, maka untuk mencari hasilnya, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang atau A dikali C per penyebut kali penyebut atau B dikali D. Contoh soal yang pertama, 2 per 7 dikali 4 per 5. Maka untuk mencari hasilnya, langsung kita kalikan saja. Pembilang kali pembilang berarti 2 dikali 4, 8. Per 7 dikali 5. Kemudian hasilnya adalah 2 kali 4, 8. Per 7 kali 5, 35. Jadi, 2 per 7 dikali 4 per 5 itu hasilnya adalah 8 per 35. Kita lanjut contoh yang kedua ya. Misal 2 per 5 kita kalikan dengan 5. 2 per 5 di sini sudah pecahan.
Tapi 5 adalah bilangan bulat. Lalu caranya bagaimana? Caranya, bilangan bulat atau 5 ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Bentuk pecahan dari 5 adalah 5/1. Jadi 2/5 dikali 5/1. Karena bentuknya sudah pecahan biasa semua, tinggal kita kalikan saja pembilang kali pembilang, berarti 2 dikali 5, 10 per 5 dikali 1 atau 5. Jadi 10/5. 10 dibagi 5 atau 10/5 itu sama dengan 2. Maka 2/5 dikali 5 sama dengan 2. 3/5 dikali 1/2. 3/5-nya pecahan biasa, 1/2-nya pecahan campuran. Jadi, pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya penyebut dikali bilangan bulat, berarti 2 dikali 1, kemudian ditambahkan dengan pembilang, yaitu 1. Berarti 2 dikali 1, 2, ditambah 1, 3. 3 ini untuk jadi pembilang yang baru ya. Per penyebutnya sama dengan penyebut sebelumnya, yaitu 2. Jadi, pecahan biasa dari 1/2 adalah 3/2. Nah, ini kan sudah jadi pecahan biasa semua, berarti tinggal kita kalikan saja. Berarti langsung kita kalikan saja. Pembilang kali pembilang atau 3 kali 3 sama dengan 9. Penyebut kali penyebut atau 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi hasil dari 3/5 dikali 1/2 adalah 9/10. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan atau pecahan desimal. Contohnya adalah 1/2 dikali 0,8. Caranya masih sama ya, yang pecahan desimalnya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 1/2 dikali 0,8, satu angka di belakang koma, berarti per 10. Jadi 8/10. Kemudian langsung kita kalikan saja, 1 kali 8, 8, 2 kali 10, 20. Nah, jika kita ingin mengubah hasilnya ini menjadi bilangan desimal kembali, tinggal kita jadikan pecahan ini menjadi berpenyebut 10 atau 100 atau 1000 ya, mana yang paling terdekat atau yang paling gampang. Kalau untuk 8/20 berarti kita lebih gampang kalau penyebutnya diganti menjadi 10. Berarti ini sama-sama kita bagi 2 agar penyebutnya menjadi per 10. Jadi 20 dibagi 2, 10, 8 dibagi 2, 4. Kan udah 4/10. 4/10 berarti satu angka di belakang koma. 4, maka di sini di depannya adalah 0. Jadi 0,4. Contoh berikutnya. 12% kali 5/2. Sama dengan, nah ini bentuk persennya juga kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 12% itu artinya 12/100 dikali 5/2. Sama dengan, tinggal kalikan saja ya. 12 dikali 5 itu 60. Kemudian 100 dikali 2 yaitu 200. Misal kita mau mengubahnya lagi menjadi bentuk persen. Berarti harus menjadi, penyebutnya harus menjadi 100 ya, atau per 100. Nah, supaya penyebutnya menjadi 100, maka 200 harus kita bagi dengan 2. Kalau penyebut dibagi 2, maka pembilang juga harus dibagi 2. Jadi 60-nya juga dibagi 2. Nah, ini hasilnya adalah 60 dibagi 2, 30. 200 dibagi 2, 100. Jadi, 30/100 itu sama dengan 30%. Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian pecahan. Misal kita ada pecahan A per B, kemudian mau kita bagi dengan pecahan yang lain, misalnya adalah C per D. Nah, ini sama dengan, caranya adalah pecahan yang pertama kita tulis tetap, berarti A per B, kemudian tanda baginya
kita ganti menjadi tanda kali. Lalu pecahan yang kedua dibalik. Kalau pembagian tadi diganti ya. Dibalik menjadi D per C, atau pembilangnya diubah menjadi penyebut, penyebutnya diubah menjadi pembilang. Kemudian untuk seterusnya kita lakukan seperti cara perkalian pecahan biasa, yaitu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Jadi ini kalau kita lanjutkan menjadi A kali D per B kali C. Kita langsung ke contoh soal saja. Contoh yang pertama, misal 7/8 dibagi 5/6. Sama dengan pecahan yang pertama, tetap 7/8, tanda bagi diganti menjadi tanda kali, pecahan yang kedua dibalik menjadi 6/5. Ini langsung saja kita kalikan, 7 kali 6, 42, per 8 kali 5, 40. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi 42 dibagi 40, itu dapat 1, sisanya 2, per penyebut sebelumnya, yaitu 40. Lalu ini masih bisa disederhanakan lagi, karena 2 dan 40 bilangan genap, maka bisa sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 1, 2 dibagi 2, 1, 40 dibagi 2, 20. Jadi hasil akhirnya adalah 1/20. Kita coba contoh yang kedua. Misalkan 12 dibagi dengan 4/9. Sama dengan, karena 12 bilangan bulat, jadi ini kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat, kalau bilangan bulat diubah menjadi pecahan biasa, tinggal kasih per 1 aja. Jadi ini 12/1. Oke, tanda baginya langsung kita ubah saja menjadi kali ya. Kemudian pecahan yang kedua kita langsung balik menjadi 9/4. Sama dengan, oke, ini sudah bentuk perkalian pecahan biasa, berarti pembilang kali pembilang, atau 12 kali 9. 12 kali 9 sama dengan 108 per 1 dikali 4, atau 4. Sama dengan 108 dibagi 4, itu hasilnya adalah 27. Jadi 12 dibagi 4/9 adalah 27. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Satu 1/8 dibagi 3/4. Sama dengan 1/8 adalah pecahan campuran, jadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 8 dikali 1, 8 ditambah 1, 9. Jadi pecahan biasanya adalah 9 per penyebut sebelumnya 8. Tanda bagi kita ubah langsung menjadi tanda kali, berarti pecahan keduanya 3/4 dibalik menjadi 4/3. Maka hasilnya tinggal kita kalikan saja. 9 dikali 4, 36, per 8 dikali 3, 24. Nah, ini bisa kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran, karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi 36 dibagi 24 itu dapatnya 1, sisanya adalah 12 per 24. Karena 12 per 24-nya sama-sama bilangan genap, jadi masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi, langsung bagi 12 bisa ya. Jadi hasilnya adalah 1, 12 bagi 12 1, 24 dibagi 12 2. Jadi hasil dari 1/8 dibagi 3/4 adalah 1/2. Lanjut contoh selanjutnya, misal kita ingin membagi bilangan desimal, yaitu 0,25 dengan 1/5. Caranya, pecahan desimalnya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 0,25 itu sama dengan 25/100, karena 2 angka belakang koma. Bagi kita ubah menjadi kali. Pecahan yang kedua, 1/5 kita balik menjadi 5/1. Sama dengan, langsung kita kalikan saja. 25 dikali 5 itu 125.
per 100 dikali 1 itu sama dengan 100. Nah, ini kalau mau kita ubah menjadi pecahan desimal kembali, per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Sini kan ada 125, jadi 1,25. Kita coba contoh yang terakhir. Kita ingin membagi bilangan persen dengan bentuk pecahan biasa. Jadi 30% dibagi 2/7. 30%-nya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 30/100. Bagi kita ganti menjadi kali. Pecahan yang kedua, 2/7 kita balik menjadi 7/2. Langsung kita kalikan. 30 dikali 7 sama dengan 210/200. Nah, kalau ini mau kita ubah menjadi bentuk persen kembali, tinggal kita ganti penyebutnya atau kita ubah penyebutnya menjadi 100. Agar penyebutnya menjadi 100, berarti harus kita bagi 2. Jika penyebut dibagi 2, maka pembilang juga harus dibagi 2. Nah, ini sama dengan 210 dibagi 2 sama dengan 105. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Jadi hasilnya adalah 105%. Itulah pembelajaran hari ini tentang operasi hitungan campuran ya nak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.